Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Farida Rusdiana. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Di masa pandemi sekarang ini senantiasa patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan juga menjauhi kerumunan. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Yang harus kalian persiapkan, yang pertama adalah buku tulis, kemudian alat tulis, dan juga buku paketnya. Oke, materi kita pada pagi hari ini adalah proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Kompetensi dasarnya: memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kertas, plastik, dan lembaran. Tujuan pembelajaran kita: yang pertama, siswa menyebutkan daerah-daerah penghasil limbah lunak berdasarkan kondisi wilayah. Kemudian yang kedua, menyebutkan proses pengolahan limbah lunak secara sederhana. Ketiga, menyebutkan syarat-syarat perancangan benda lunak. Kita mengingat kembali materi minggu kemarin, pengertian dari limbah lunak. Limbah yang sifatnya lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Oke, berikutnya penggolongan hasil limbah lunak organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama, daerah pesisir pantai atau laut. Limbah organik yang tersedia ada sabut kelapa, kemudian ada daun kelapa. Daerah pegunungan, limbah lunaknya ada kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan yang bertekstur seperti salak, dan pete Cina. Berikutnya, daerah pertanian. Limbah lunak organik yang tersedia ada jerami, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang. Daerah perkotaan, limbah organiknya ada kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serutan kayu. Lanjut, proses pengolahan limbah lunak secara sederhana ada 6. Yang pertama, pemilahan bahan limbah lunak, pembersihan limbah lunak, pengeringan, pewarnaan bahan limbah lunak, pengeringan setelah pewarnaan, dan penghalusan agar siap dipakai. Syarat perancangan benda lunak. Ada kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis yang dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkok untuk wadah sayur. Nah, ini gambarnya. Kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, nah ini ada gambar sepatu, harus disesuaikan dengan anatomi atau ukuran kaki. Berikutnya, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Misalnya, gelas dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman. Nah, ini gambarnya. Berikutnya, keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan dengan benda-benda yang biasa-biasa saja. Ada gambar kotak tisu, kemudian sandal,
kemudian ada sebelahnya itu dari rotan. Berikutnya, kerajinan limbah lunak organik yang akan kita pelajari. Yang pertama, kerajinan limbah kertas, kerajinan limbah kulit jagung, kerajinan limbah jerami, kerajinan limbah pelepah pisang, kemudian kerajinan limbah lunak anorganiknya ada kerajinan limbah plastik, kerajinan kotak kemasan, kerajinan limbah kain perca. Untuk tugasnya, kalian saksikan video dari YouTube, alamatnya ada di bawah itu. Kemudian, tuliskan alat, bahan, dan cara pembuatan dari kerajinan dari bahan plastik tersebut. Oke. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat belajar dan salam sehat. Terima kasih.